Revival terjadi ketika anak Tuhan mulai menyadari panggilan dan juga identitasnya sebagai garam dan terang dunia. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah renungan yang diambil dari Matius pasal yang kelima, ayat 13 dan 14. Firman Tuhan berkata demikian, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, ini adalah ayat yang sudah sering kali kita baca. Namun Alkitab tidak berkata bahwa jadilah garam dunia atau jadilah terang dunia. Namun justru Alkitab berkata, you are the salt of the world. You are the light of the world. Status dan identitas kita sebagai garam dan terang dunia itu adalah sesuatu yang kita peroleh bukan berdasarkan usaha, bukan berdasarkan tekad, kemauan kita untuk kita menjadi berkenan di hadapan Allah. Namun justru identitas kita sebagai garam dan terang dunia itu diberikan ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kita. Sehingga ketika orang menyadari bahwa identitasnya adalah garam dan terang dunia, maka identitas tersebut yang akan diikuti dengan perbuatan. Your identity drives your action. Apa yang engkau rasakan, apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau perkatakan, itu adalah akibat dari status dan identitas kita sebagai garam dan terang dunia. Nah saudara, saya percaya ketika anak-anak Tuhan, pribadi lepas pribadi, menyadari dirinya adalah garam dan terang dunia, maka revival sedang terjadi dan akan terus terjadi. Amin saudara. Revival terjadi ketika anak Tuhan mulai menyadari panggilan dan juga identitasnya sebagai garam dan terang dunia. Nah saudara, hari-hari ini kita ada di sebuah keadaan di mana dunia begitu tawar akan kasih, di mana dunia begitu gelap oleh karena ketakutan di tengah pandemi ini. Dunia dengan orang-orang di dalamnya sedang berlomba-lomba untuk hidup bagi dirinya sendiri. Hidup tentang me, myself, and I. Ketakutan, ketamakan, keegoisan begitu menguasai hati manusia hari-hari ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah di mana anak-anak Tuhan? Di mana anak-anak Tuhan yang seharusnya memberi rasa bagi ketawaran dunia? Di mana anak-anak Tuhan yang seharusnya memberi terang di tengah kegelapan dunia? Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Ketika manusia sedang berlomba-lomba untuk hidup bagi dirinya sendiri, harusnya anak-anak Tuhan hadir di tengah dunia untuk membawa perbedaan, untuk membawa berkat di tengah masa-masa yang tidak mudah ini, saudara. Oleh karena itu, biarlah identitas kita mengingatkan setiap kita bahwa ini saatnya saudara, kita keluar dari kenyamanan kita. Kita mulai bangkit dan mulai memandang sekeliling kita. Adakah orang-orang di sekitar kita yang minimal kita doakan saudara? Kita bawa nama-nama mereka di dalam doa. Kita beritakan kepada mereka tentang kasih dan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dan bagaimana berkat-berkat yang telah Tuhan percayakan bisa kita alirkan juga kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan dari setiap kita, saudara. Saya percaya hari-hari inilah waktunya. Saya nggak tahu kapan lagi kalau bukan saat ini anak-anak Tuhan mulai berfungsi secara maksimal. Dunia membutuhkan kita, saudara. Dan mulailah dari orang-orang terdekat kita, circle terdekat kita. Mulailah dari keluarga kita, sanak saudara di sekitar kita yang membutuhkan. Mungkin orang-orang tetangga-tetangga yang tinggal di sekeliling rumah kita. Teman-teman kuliah kita, teman-teman sekolah kita, rekan-rekan kerja kita. Dan juga sesama saudara di dalam Kristus
yang ada di gereja kita? Sudahkah kita mulai membuka mata kita untuk melihat kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara sekalian? Saya percaya ini waktunya. Revival dimulai saat ini dan akan terus berjalan, saudara. Ketika orang-orang mulai menyadari seperti apa yang tertulis di 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Saya percaya revival dimulai ketika anak-anak Tuhan mulai berkata, hidup ini bukan tentang aku lagi. Hidup ini tentang Tuhan dan juga sesama yang membutuhkan pertolongan. Dan aku percaya setiap kita, saudara, akan berfungsi secara maksimal. Setiap kita akan membawa berkat di masa-masa yang sulit ini. Selamat menjadi revival itu sendiri. Revival starts from you. Tuhan Yesus memberkati.